Berjumpa kembali teman-teman kerabat semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat beserta semua keluarga. Beberapa video yang telah saya bagikan sekarang adalah kombinasi pukulan, jadi teknik melatih pukulan samsak dengan menggunakan media samsak. Untuk kali ini kita akan melakukan pukulan tanpa mengenai secara penuh pada badan samsak, yang secara umum ketika melakukan pelatihan menggunakan benda samsak sebagai partner dalam konteks memukul, seperti pukulan yang saya bawakan dengan tanda pertama ini. Jadi sepenuhnya kita akan melakukan pull pada badan samsak. Yang sekarang adalah melakukan pukulan namun mengenai di daerah samping atau pinggiran samsak. Yang umum adalah seperti pada peragaan yang saya bawakan ini. Jadi tenaga kita ayuhkan ke depan, akhirnya mengenai di badan samsak secara penuh. Jadi total pada genggaman kita sepenuhnya mengenai pukulan terhadap badan samsak. Yang sekarang ini adalah ke samping. Dapat kita perhatikan di pinggiran samsak kita cari, sentuh sedikit saja. Setelah disentuh baru kita plesetkan ke daerah kosong dengan tetap jalur pukulan sesuai dengan keinginan kita. Nah, posisi cara memukul seperti ini adalah sesuai dengan video-video yang telah saya berbagi sebelumnya. Merupakan teknik pukulan dengan posisi badan, bukan posisi tangan ketiga. Ini adalah posisi tangan ketiga. Lakukanlah terus menerus dengan silih berganti, baik dengan menggunakan tangan kanan dan juga menggunakan tangan kiri. Nah, kelebihan dari kita melakukan atau manfaat melakukan gerakan seperti ini tanpa mengenai sepenuhnya pada badan samsak adalah melatih refleks kita. Jadi refleks di antara gerakan pukulan tersebut yang didukung oleh faktor bahu, pinggang, pinggul, termasuk juga tumit di bawah. Nah, sering saya katakan pada berbagi pengalaman di YouTube, untuk melakukan suatu pukulan ya tidak mutlak kita hanya menggunakan power yang besar, namun bagaimana caranya mengantarkan tenaga yang kita gunakan ketika melakukan pukulan ke badan samsak. Harapannya adalah paling tidak berkurang sedikit, atau boleh dikatakan tenaga yang kita keluarkan besar di saat melakukan pukulan, supaya nyampainya di tempat sasaran, terutama pada badan samsak itu adalah masih dalam kategori dengan porsi yang besar. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah teknik memukul dengan cara menarik. Nah, pada umumnya kita melakukan pukulan dengan dipendam akan tetapi sekarang adalah melakukan pukulan dengan cara istilahnya menarik, dan termasuk juga memplesetkan dari bodi samsak, tidak sepenuhnya mengenai pada badan samsak, tapi kita ambil di pinggirnya. Nah, refleks dan kegiatan energik semangat diperlukan dalam konteks melakukan gerakan seperti ini. Sekarang adalah gerakan pantulan, jadi atau boleh dikatakan gerakan setelah memukul sifatnya dilakukan tarikan. Termasuk juga kita akan melatih pada dalam gerakan ini posisi refleks, permainan pada bahu, lengan, termasuk juga di gerakan pinggul. Itu benar-benar diperlukan suatu kombinasi gerak kebersamaan agar sinergi ketika kita melepaskan pukulan baik kanan dan kirinya ataupun silih berganti itu menjadi suatu pembawaan yang benar-benar kita enjoy, artinya tidak terbebankan saat akan melentingkan refleks pukulan ke depan, apalagi menggunakan dua pukulan sekalian. Jadi kita dapat perhatikan pertama adalah umpan kiri, dan selanjutnya melakukan eksekusi terakhirnya dengan tenaga full pada gerakan pukulan menggunakan tangan kanan, bersama dengan melatih kecepatan termasuk juga melatih speed. Lakukanlah terus menerus beberapa gerakan yang kita sukai, dan kalau sudah pasti melakukan gerakan dengan kepalan tangan yang benar pada posisi badan samsak, termasuk juga teknik mengepal, juga langkah-langkah daripada gerakan pinggang, pinggul, lengan, bahu, itu menjadi suatu kombinasi gerakan kebersamaan yang menyentuh ke badan samsak tersebut.
rupanya akan menjadi suatu kenikmatan dalam melakukan teknik pukulan pada badan samsak. Nah, sekarang lanjutnya ini adalah merupakan gerakan yang saya katakanlah gerakan refleks. Begitu dalam pikiran terlintas untuk menggerakkan tangan ke badan samsak, agar otomatis cepat itu pun tangan sudah melakukan gerakan. Nah, sekarang adalah saya peragakan gerakan dengan kecepatan maksimal untuk melakukan pukulan baik 1, 2, 3, dan 4 ini yang telah saya berbagi pengalaman. Akan tetapi tidak mengenai secara full pada badan samsak, namun kita gunakan pinggiran samsak agar ada variasi di saat melakukan pelatihan. Nah, gerakan sekarang ini yang datang dari pinggang dan sepenuhnya dilontarkan ke badan samsak inilah yang saya maksud untuk kita lebih basis dalam melakukan pelatihan menggunakan badan samsak sebagai partnernya. Dengan cara demikian pada akhirnya sambil mendengarkan setelah kita melakukan pukulan dan ditarik, selanjutnya didorong juga, artinya disusul dengan pukulan lainnya. Apalagi kita telah kombinasikan gerakan badan seperti pinggang, pinggul, bahu, itu menjadi satu kombinasi yang enak kita bawakan, yang akhirnya harapan untuk melakukan pelatihan menggunakan badan samsak tidak akan menjadi beban. Nah, variasi atau kombinasi pukulan kita banyak dapat pelajari dari cara memukulakan, tapi pakem-pakemnya yang sering saya katakan gimana teknik untuk menggenggam posisi tangan pada badan samsak, karena ini adalah cukup berisiko. Samsak yang datang ke darah kita dia mengandung tenaga, seandainya tidak benar dalam melakukan bendungan ataupun patahan daripada kedatangan samsak yang bertenaga tersebut akan berisiko di tangan, terutama di pergelangan. Termasuk juga kita rasakan apalagi melakukan pukulan yang saya peragakan ini dengan tanpa melakukan suatu persiapan, hanya dengan spontanitas dan bergerak langsung. Jadi risiko tangan yang tersentuh pada badan samsak tersebut cukup lumayan. Nah, kenapa samsak sampai jatuh? Karena gantungan terbuat dari atau berbentuk seperti pancing, yang jelas arah pukulan kita lakukan sedikit agak ke atas, sehingga pada momen tertentu poros pada gantungan tersebut tidak akan menyatu hingga jatuh. Kembali ke tutorial teman-teman, kerabat semua. Jadi setelah kita basis melakukan gerak-gerakan tersebut dengan posisi tangan, termasuk juga posisi pada tangan yang mengenai ada tonjolan 2, yang akhirnya tidak akan menjadi beban terhadap cara membuat samsak. Jadi ini adalah saya ulang kembali, posisi tangan 1, posisi tangan 2, 3, dan 4. Setelah itu kita kombinasikan agar tidak menjadi beban. Ditambah juga dengan gerakan beberapa pinggang, pinggul, dan kombinasi lainnya. Nah, untuk selanjutnya ini saya peragakan dengan gerakan kecepatan maksimal untuk pukulan ke badan samsak. Sesekali kita menyentuh secara penuh dan sesekali kita lakukan gerakan ambil pinggir samsak. Peragaan selanjutnya gambar kita ambil dari arah berlawanan, yang tadi dari posisi depan, sekarang kita menunjukkan dari posisi samping supaya kelihatan atau di saat pukulan yang saya narasikan di depan tersebut lebih jelas tampak pada gambarnya. Jadi begitulah situasi tangan ketika mengenai badan samsak. Samsak memang tetap saja tersentuh oleh pukulan kita, akan tetapi tidak sepenuhnya. Jadi tidak sepenuhnya genggaman tersebut terpendam pada badan samsak. Yang secara umum pelatih menggunakan badan samsak dan melakukan pukul tersebut adalah dipendam. Peragaan sekarang ini merupakan gerakan juga menggunakan tenaga full, artinya tenaga cukup dengan power yang besar, akan tetapi tidak full kita lakukan sentuhan pada badan samsak. Setelah kena, nah apakah akhirnya power kita akan berkurang ataupun mengalami sesuatu ketika melakukan pelatihan menggunakan teknik memukul seperti menarik ini? Saya jawab sebenarnya tidak.
Karena inti power yang kita lontarkan di saat melakukan pukulan dan sempat ditarik adalah tetap saja pada momen atau usaha yang kita lakukan dari awal, sehingga mendorong tangan yang bertenaga pada badan samsa. Setelah tersentuh, perbedaannya hanya kita menarik, artinya bukan tenaga yang terlontarkan dari awal, tapi di badan samsa itu pada akhirnya power kita tertarik, bukan. Jadi kita tidak ada istilahnya untuk menarik tenaga yang kita keluarkan, namun ini adalah suatu upaya ketika tenaga atau power yang ada pada tangan terhantarkan oleh pukulan, terutama pada genggaman yang didukung oleh gerak-gerakan daripada bahu, pinggang, pinggul, tumit, serta pakem atau teknik cara memukul pada tempat sasarannya, itu kita secepatnya akan melakukan tarikan. Selanjutnya kembali dengan kombinasi pukulan ini, kita bergerak secepat mungkin ke badan samsak, terutama melakukan lontaran pukulan. Ini bergerak secara pelan-pelan, lakukan pelatihan dengan pelan-pelan, yaitu menggoyangkan pinggul, mendorong pinggul, termasuk juga mengantarkan bahu dengan dorongan daripada pinggang pinggul. Jadi manakah yang harus duluan untuk bergerak, apakah bahu ataupun pinggang pinggul? Ya, sebenarnya kombinasi ini adalah kebersamaan, artinya tidak ada yang boleh mendahului, apakah dia bahu ataupun lengan, apalagi dengan genggaman pukul tersebut. Tidak ada istilah yang mendahului. Gerakan tersebut harus menjadi satu kesatuan gerakan antara bahu, pinggang, pinggul, termasuk juga lengan. Dia harus salah satu dari semua patok-patok tersebut menjadi satu koordinasi yang kuat. Jadi sekali lagi, dalam melakukan gerakan ini tidak ada yang istilahnya mendahului, apakah pukulan duluan atau bahu ataupun lengan. Yang jelas lengan ataupun bahu, pinggang, pinggul menjadi suatu kombinasi gerakan yang harus bergerak bersama-sama, mengantarkan genggaman atau pukulan ke badan samsa. Akhirnya dengan demikian, kebersamaan itulah yang membuat kecepatan kita melontarkan pukulan pada badan samsa menjadi susunan tatanan cara bergerak kompleks, sehingga sulit untuk dibedakan manakah yang harus pukulan. Sebenarnya saya katakan tadi, semuanya menjadi suatu kebersamaan. Perhatikan arah pukulan ataupun sasaran tangan kepala tersebut tidak sepenuhnya menyentuh pada badan samsa, padahal tenaga yang kita gunakan adalah cukup lumayan. Artinya memang full tenaga, full power terlontarkan pada badan samsa. Tetapi apa yang saya narasikan di depan tadi, begitu tenaga telah tersentuh pada badan samsa, pada akhirnya kita tarik secepatnya. Selanjutnya kita kembali kumpulkan tenaga dan lontarkan juga secepatnya dengan kombinasi gerakan tadi. Nah, teruslah lakukan pelatihan tersebut hingga menjadi basis, tidak akan menjadi beban saat berhadapan dengan samsa. Kira-kira pukulan apa yang kita harus lontarkan kali ini, atau guna teknik memukul seperti itu. Maka untuk itu diperlukan bagi pemula, bagi teman-teman pemula yang menggunakan medan samsa sebagai partnernya, atau baru memulai menyenangi olahraga medan samsa sebagai partner olahraganya, sebaiknya dilakukan tahapan-tahapan teori. Kalaupun kita sudah matang ataupun kita sudah pasis dengan gerak-gerakan baik itu pinggang, pinggul, bahu, sehingga enak kita bawakan, selanjutnya dalam melakukan pelatihan dengan menggunakan samsa akan lebih ringan, jadi akan lebih enjoy. Ada istilah saya pada akhirnya bermain dengan samsak. Nah, sekarang ini adalah saya membawakan peragaan gerakan, yaitu melakukan pukulan tanpa kesiapan, artinya tanpa melakukan suatu kesiapan posisi. Dengan begitu saja melontarkan tangan baik kanan ataupun kiri ke badan samsa, dengan catatan juga kesiapan dari
genggaman tangan menuju ke badan samsa itu didukung oleh gerakan kebersamaan dari bahu, lengan, dan juga pinggang pinggul serta tumit kaki. Kalau sudah terkoordinasi menjadi satu gerakan kebersamaan, dia akan menghasilkan gerakan refleks. Tadi pun samsa sebenarnya sudah jatuh ketika saya melakukan tayangan dari arah pengambilan gambar ke kanan. Sekarang kita lakukan kiri, hanya kebalik saja. Nah, demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan tetap terus dan teruslah kalau baru menggemari olahraga medan samsa sebagai partnernya. Jadi tidak ada istilahnya kita akan terlambat. Rasanya menurut hemat saya olahraga samsa itu adalah olahraga yang sangat murah, jadi bisa dilakukan di satu tempat, melakukan teknik pukulan dengan melakukan genggam dan sebagainya. Jadi silahkan persiapkan teorinya dulu dan selanjutnya melakukan praktek, sehingga kalau sudah pas membawakan tersebut akan menjadi ringan, tidak menjadi beban di saat melakukan pelatihan menggunakan medan samsa. Terima kasih.